Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh disalam kanan kirinya sambil bilang selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita pasti bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun, amin. Lagu yang berapa saat lagi akan kita nyanyikan berjudul Been So Good.
Lagu ini saya dapatkan pada saat saya sedang dalam transportasi online, lagi dalam mobil. Saya mendengarkan lagu, lalu lagu ini terputar. Dalam lagu ini ada liriknya, "What a friend you have been." Mengingatkan saya bahwa Tuhan itu dekat, Tuhan itu tidak jauh. Mungkin kadang-kadang kita suka merasa kesepian, sendirian. Tapi perlu diingat bahwa Tuhan kita selalu ada dalam hidup kita. Selalu menyertai kita, selalu menemani kita. Day by day, Tuhan selalu ada berjalan bersama kita. Jadi hari ini saya mau ajak kita, sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita bawa rasa syukur kita. Sebab Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, jiwa kami, bahkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah kami yang baik, yang setia dalam hidup kami. Pada saat kami menyatakan bahwa kami percaya Tuhan, tandanya bahwa kami percaya penuh atas Engkau dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you God. I call you faithful for the promises you've kept and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you have been, Lord. Mari sama-sama dengan hati yang bersyukur kita nyatakan kepada Tuhan Yesus. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Di setiap kami yang percaya Tuhan, Engkau penyelamat setiap kami. Mari dengan segenap hatimu nyatakan. Aku Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able. Setiap kami yang percaya Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, one more
nyatakan bahwa kami percaya kepada Tuhan. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. 'Cause you have been so good to us, Lord. Kau telah berbuat baik atas hidup setiap kami, Tuhan Yesus. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have been to us, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu, Tuhan. Buat kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Untuk itu kami mau nyatakan kepada-Mu, Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. Ini setiap kami, Tuhan Yesus. What a friend you have been, so good to me. How you love me. What a friend you have been, so good to me, Lord. Kami mengagumi Tuhan. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. How you love me, what a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend.
ini untuk menyembah Saudara. Kami terus sembah Dia, sembah Yesus Tuhan. Sebab Dia layak, sebab Dia layak terima segala pujian. Kami penuhi tempat ini dengan pujian sembah kami Tuhan. Oh, mari sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Yesus layak. Oh, haleluya. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi nyata. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Kami memuji-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Mari bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Angkat suaramu bersama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu
Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Serahkan haleluya. Biar sampai selama-lamanya kami mau tetap terus memuji-muji kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap bersuka cita dan bersorak-sorai sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi saya rindu menyambut jemaat Tuhan. Shalom. Lebih bersemangat lagi shalom. Saudara siap memuji Tuhan hari ini. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu. Ya Yesus sumber kekuatan setiap kita. Amin saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Woo. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sambil tepuk tangannya sama-sama. Allah sumber kuatku. Oh yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita angkat pujian dari awal, katakan. Hanya Kau milikku di surga. Amin, hanya Kau Yesus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Mari bersama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Saya percaya suara jemaat bisa lebih lagi. Kita katakan dari awal sama-sama. Come on. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Satukan suaramu umat Tuhan, katakan. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun apa saudara? namun yang pasti Kau tetap selamanya. Everybody say. Allah sumber Yes. kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali lagi. Allah sumber kuatku, Oh yeah. Allah sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Kasih tepuk tangan sekali lagi saudara yang terbaik untuk Tuhan Yesus sumber kekuatan setiap kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan yang senantiasa yang Kau berikan atas kami. Amin. Mari bersama GPIPRJ. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Come on everybody. Allah sumber Come on. Clap your hands. Allah sumber, Allah sumber. Allah sumber. Sekali lagi. Kuatku, oh yeah. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku sama. GPIPRJ. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku. kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sumber kekuatan setiap kita. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Satu pribadi yang selalu membela kita, siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Sama-sama sorakan. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu. Dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Sama-sama sorakan haleluya. Mari dengan iman menyatakan Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu dalam hidup setiap kami. kuasa-Mu Tuhan. Dengan segenap hati sama-sama nyatakan. Oke, boleh berjalan nih. 1, 2, 3. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja Di pihak kami. Sama-sama terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang penuh kuasa. Amin. Engkau Allah kami yang dahsyat. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari dengan satu suara, satu iman sama-sama kita nyatakan. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Sama-sama Tuhan lagi, come on, come on, come on. aku. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu.
surga terus ada bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada di pihak kami dan akan membela setiap kami. Saat ini di hadapan Engkau ya Bapa, kami bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ada di dalam tangan Tuhan. Dan keamanan Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pelantikan yang sudah terjadi Tuhan saat ini. Boleh berlangsung dengan lancar dan aman. Boleh terpilih presiden dan wakil presiden Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, tuntunan-Mu yang menyertai kedua hamba-Mu ini untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Juga pilkada serentak yang akan berlangsung pada bulan November nanti. Keadaan politik keamanan ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan memimpin. Tuhan sendiri akan pilih setiap kepala-kepala daerah yang hatinya berkenan, murni, jujur, dan adil. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Gembala Sidang Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami menopang kedua hamba-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima, umur yang panjang. Biar hikmat, tuntunan dan pimpinan Tuhan menyertai kedua hamba-Mu untuk membawa setiap kami menjadi murid-murid Kristus yang berintegritas dan yang berkenan di hadapan Engkau, memberkati dan melindungi seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia yang ada di CK7 dan yang ada di bangsa kami. Kami mau tolak segala roh-roh yang menghalangi kebangkitan generasi Yeremia. Kami mau tolak roh LGBT, narkoba, free sex, pornografi, roh kesuaman, kematian dini yang disebabkan oleh roh bunuh diri, kepahitan, kemarahan, dendam. Kami mau tolak dan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami perkatakan akan bangkit di antara mereka nabi, penginjil, oh Tuhan, dan pendoa. Terima kasih Tuhan. Mereka akan melakukan kehendak Bapa untuk membawa terang Kristus dan menjangkau jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Persiapkan mereka sebagai future leader bagi gereja dan bangsa ini untuk menyelesaikan amanat agung-Mu sampai Engkau datang di kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Seperti rusa merindukan air sungai, demikian juga jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Engkau pribadi yang mengenal hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hati kami rindu Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat sendiri nyatakan, hanya Engkau, yes, hanya Engkau Tuhan Yesus. Saat kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan, seluruh isi hatiku dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh nyatakan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Amin. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
Kami mau dekat denganmu ya Tuhan. Pakai kami Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan namamu Yesus. Shalom, senang sekali berjumpa dengan saudara semua di hari Minggu yang berbahagia ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, saya ajak kita semua bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Hari ini Engkau masih undang kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Engkau rancang sedemikian rupa, bahkan Engkau undang kami ya Tuhan yang tidak layak Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sucikan dan layakkan kami Tuhan. Kami mau duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau berada dekat sama Tuhan. Kami mau mendengarkan pesan dari Tuhan sendiri. Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu, biarlah hamba-Mu hanya membawakan kebenaran-Mu dan hanya kebenarannya daripada-Mu Tuhan. Dan kami semua yakin Tuhan, setiap pesan yang ditabur Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Kami akan menjadi bukan hanya pendengar-Mu saja, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami akan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah karena kami semua telah siap mendengarkan-Mu. Roh Kudus, ini adalah waktu-Mu, ini adalah tempat-Mu. Beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom semua. Saya mengucap syukur kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan yang susah-susah gampang, gampang-gampang susah saudara. Firman yang sederhana tetapi juga sulit untuk dipraktekkan. Dan hari ini berjudul Kemelut Cinta. Saudara, sadarkah kita bahwa lembaga cinta pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah keluarga? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa menjadi sepasang suami dan istri. Dan sadarkah kita juga bahwa mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah untuk menyelamatkan sebuah pernikahan. Sebuah keluarga yang nyaris kehabisan anggur saudara. Karena pada saat itu bagi bangsa Yahudi ketika ada pesta, terutama pesta pernikahan, anggur sangatlah penting. Dan ketika mereka kehabisan anggur, martabat keluarga itu taruhannya. Dan ketika Maria ibunya meminta Yesus, walaupun Yesus katakan, "Ibu, ini belum waktuku," tetapi karena cintanya kepada ibunya dan karena kasihnya kepada keluarga, dia mengubah air menjadi anggur dan menyelamatkan keluarga tersebut. Saudara, keluarga diciptakan di mana Tuhan akan hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan akan hadir saudara. Di mana 2-3 orang sepakat meminta sesuatu yang baik, Tuhan akan berikan. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini? Saudara, kalau saudara nonton berita, saudara akan tahu betapa menyedihkan apa yang terjadi pada keluarga. Ada anak-anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Ada istri-istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Bahkan ada yang suami dibakar oleh istrinya karena api cemburu. Apa yang terjadi saudara? Mari kita lihat fakta. Di Amerika Serikat sendiri saudara, di tahun 2021 ada 1 perceraian setiap 30 detik. Dan angka itu tetap terus bertambah dan bertambah sampai dengan sekarang saudara. Bagaimana dengan di Indonesia? Tabloid Republika mengatakan ada 516.000 pasangan bercerai setiap tahunnya di Indonesia. Dan kalau kita bagi 360 hari saudara, ada lebih dari 1.400 pasangan bercerai setiap hari. Kalau kita bagi lagi menjadi per jam saudara, ada 60 pasangan setiap jamnya yang bercerai. Kalau kita bagi lagi 60 menit, ada 1 pasangan bercerai setiap menit. Tapi itu kan yang terdaftar saudara. Saudara, saya punya 2 orang ART yang lebaran lalu ada 1 memutuskan tidak akan bekerja lagi. Lalu saya tanya kenapa. Dia bilang, "Bu, aku mau menikah lagi." Saya tanya, "Kamu bukannya udah menikah?" "Iya, tapi udah cerai lagi. Ini adalah pernikahanku yang keempat." Lalu dengan penasaran saya tanya ART yang 1 lagi saudara, "Kamu balik lagi gak?" Dia bilang, "Balik Bu."
Ini pernikahan keberapa? Saya tanya. Dia bilang ini pernikahan yang ketiga. Dan ini tidak tercatat, saudara. Ya, jadi mungkin benar setiap 1 menit, bahkan mungkin sekarang sudah bertambah, ada beberapa perceraian, dan ini adalah fakta yang sangat menyedihkan. Bagaimana di kalangan orang Kristen, saudara? Majalah Forbes menyatakan hasil survei, 25% pasangan Kristen bercerai. Dan angka perceraian tertinggi itu adanya di kalangan milenial dan generasi yang lebih muda. Mungkin generasi yang lebih tua lebih kuat, saudara, menganggap bahwa perceraian itu sesuatu yang tabu. Tetapi semakin kebelakangan ini, semakin akhir-akhir ini, saudara, orang Kristen pun 1 di antara 4 keluarga mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Saudara, saya melayani sudah hampir 20 tahun. Saya berkhotbah di kalangan JC, youth, anak-anak muda, bahkan saya mengajar sekolah minggu. Sebelum saya berkhotbah di ibadah raya, ada begitu banyak pertanyaan yang masuk. Dan khotbah hari ini adalah rangkuman dari pesan Tuhan dan pengalaman dari konseling kami, saudara. Banyak anak-anak muda yang menanyakan, "Anti, Citin, apakah Tuhan menentukan jodoh kita? Apakah Tuhan menyediakan seseorang untuk menjadi jodoh kita?" Dan jawabannya adalah tidak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap dari kita. Memang ada kriteria tertentu yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Tetapi kita bebas memilih. Karena apa? Karena kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita, saudara. Ketika kita menikah, kita berjanji di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memegang janji kita sebagaimana Ia memegang janjinya untuk memberkati kita. Dan ketika kita katakan Tuhan menentukan seseorang menjadi jodoh kita dan kita merasa tidak cocok, bukankah nanti kita akan menyalahkan Tuhan, saudara? Jadi Tuhan katakan engkau bebas memilih. Tetapi kenapa di perjanjian lama itu beberapa orang itu menanyakan kepada Tuhan jodohnya? Contohnya Ishak, saudara. Ishak menanyakan Ribka jodohnya. Dan memang Tuhan kasih tahu, oke, inilah orang yang patut kau nikahi, namanya Ribka. Karena apa, saudara? Karena Ishak dekat dengan Tuhan. Karena Abraham melekat di hati Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita bisa berbincang-bincang, ketika kita bisa mendengarkan suara Tuhan, saudara bebas untuk bertanya dan Tuhan akan memberikan jawaban. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang mengasihi kita sungguh-sungguh. Tetapi hati-hati ketika kita belum dekat dengan Tuhan, kita belum bisa dengar suaranya, jangan sampai kita salah, saudara. Karena apa yang di hati nurani kita, itu bisa kita anggap sebagai jawaban Tuhan. Saudara, jangan saudara doa, Tuhan kalau nanti memang orang itu datang dengan baju biru atau datang dengan baju merah, itu adalah jodoh saya. Jangan cap-cip-cup, saudara. Kita lihat pesan Tuhan. Di perjanjian lama kepada bangsa Israel di 1 Raja-Raja 11 ayat 2, Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk tidak melakukan pernikahan campur dengan bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena mereka akan menyembah berhala mengikuti pasangan hidup mereka. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika Salomo mengingkari perintah Tuhan ini, dia menikah dengan istri dari bangsa lain, apa yang terjadi? Berkat Tuhan kepada Daud yang harusnya turun kepada Salomo, kedamaian, kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya, saudara. Ketika Salomo tidak menaati perintah Tuhan, Tuhan tidak bisa juga memberikan janji kasih setianya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tentang pasangan hidup kita? Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa pasangan hidup itu our other half. Separuh jiwa, separuh nafas, belahan jiwa. Ketika kita tidak menikah, hidup kita tidaklah komplit. Kita tidak akan bahagia yang sesungguhnya. Hati-hati, saudara, ya. Karena apa? Ketika dua orang insan yang belum berbahagia secara total, menganggap dirinya belum penuh ketika belum bertemu dengan pasangan hidupnya, mengharapkan ketika menikah kebahagiaannya akan penuh, akan kecewa, saudara. Karena cinta adalah tentang pengorbanan.
Karena Alkitab katakan adalah lebih baik untuk memberi daripada menerima. Bagaimana pernikahan yang bahagia ketika kita sudah merasa kita cukup, kita bisa memanage diri kita sendiri, kita penuh ucapan syukur. Lalu kita bertujuan untuk menikah, untuk membahagiakan pasangan kita, untuk memberi dan bukan untuk menerima. Ketika itulah pernikahan akan terasa begitu indah. Dua orang yang memiliki kebahagiaan penuh, berserah kepada Tuhan, tidak akan kecewa. Kita masuk ke prinsip pernikahan menurut Alkitab yang pertama. Yang pertama adalah seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, prinsip ini tidak dapat dilanggar. Karena seringkali kita kompromi. Kenapa saudara? Karena sulit menemukan yang benar-benar cocok, yang seiman saudara, dan ada banyak syarat lain yang hari ini kita akan belajar. Tetapi saudara, percayalah ketika kita setia, Tuhan terlebih lagi setia. Karena nanti seiring dengan firman ini saya akan bukakan kenapa harus seiman saudara. Yang pertama kita harus belajar saudara, when you get what you want, that is God's direction. Ketika kita minta pasangan yang seiman dan Tuhan berikan, itu adalah penyediaan dari Tuhan. Itu adalah penyertaan dari Tuhan. Itu adalah providensia dari Tuhan. When you don't get what you want, that is God's protection. Ketika kita minta sesuatu yang menurut kita baik, saudara percayalah Tuhan tahu yang lebih baik. Ketika Tuhan katakan tidak, itu adalah perlindungan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Apakah kita mau mendengarkan ataukah kita mau ambil jalan pintas? Itu ada di tangan kita saudara. Prinsip yang kedua, sepadan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu adanya di Kejadian 2 ayat 18. Saudara garis bawahi dua kata, penolong yang sepadan. Dalam bahasa Ibraninya, penolong itu adalah ezer, yang artinya to save, to be strong. Seseorang yang akan menyelamatkan, yang akan memperkuat, yang biasanya dikaitkan dengan kekuatan yang dari Allah. Bagaimana dengan sepadan? Sepadan itu berasal dari bahasa aslinya kenekdo yang artinya opposite, to correspond, to complement. Berbeda tetapi saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membahagiakan. Ya, jadi kalau saudara bingung maksudnya gimana sih, saya nggak ngerti. Saudara saksikan tayangan berikut ini. Nah, di sini saudara bisa melihat ya, berbeda tetapi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kenapa ompong saudara? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saudara, orang yang gesit biasanya dia nggak akan sabaran. Orang yang sabar biasanya dia akan lamban dalam mengerjakan sesuatu. Orang yang pintar dalam segala hal biasanya sulit menerima pendapat orang lain, terutama yang dia anggap kurang pandai. Ketika kita mau orang yang sempurna saudara, kita harus cek and recheck apakah kita sepadan dengan orang tersebut. Karena ketika kita tidak sepadan, masalah akan datang saudara. Betul, kita harus bermimpi yang jauh, bermimpi yang besar, bermimpi yang tinggi saudara. Tetapi bukan dalam hal ini, karena kita harus saling melengkapi. Ketika yang satu tidak sepadan dengan yang lain saudara, bagaimana yang pasangan hidupnya bisa membantu yang lain. Saya ambil contoh saudara, kesepadanan dalam hal pendidikan. Saya kenal seseorang saudara, pasangan hidupnya, istrinya itu lulusan SMA, suaminya itu lulusan S2, lalu menempuh pendidikan lagi, lulus S3. Dia seorang yang bekerja keras, rajin, pandai, memegang jabatan yang tinggi di marketplace. Pekerjaannya itu melibatkan dia dengan orang-orang penting, dengan pejabat, dengan orang-orang dari luar negeri. Dan seringkali dia ingin ajak istrinya ya saudara ke pertemuan-pertemuan meeting.
Tetapi dia sadar ada sesuatu saudara, istrinya ini gak bisa bergaul. Dan semakin dia ajak bergaul, semakin istrinya minder saudara. Saya bingung kenapa istrinya diem aja. Saya pernah hampiri saudara, saya tanyakan kenapa diem aja. Lalu dia mulai terbuka, dia mulai senyum, kami mulai ngobrol. Dan di situ saya bisa memahami saudara. Kata pertama yang dia tanyakan kepada saya, dia tanyakan, "Hai, namanya siapa? Sorry saya mau tanya, itu tasnya asli nggak ya? Merek apa?" Itu saya cukup kaget saudara, karena saya belum pernah menemui orang dengan keunikan seperti ini. Dan saya sadar apa yang terjadi selanjutnya saudara. Akhirnya istrinya ini disimpan di rumah, tidak diajak lagi ke pertemuan-pertemuan penting. Dan yang terakhir saya dengar, mereka berpisah. Karena apa? Karena suaminya merasa makin lama makin gak nyambung saudara. Bukan berarti kalau kita gak sepadan pasti gak bisa berhasil, enggak. Yang penting kita mau mengupgrade diri. Semakin lama semakin sepadan saudara. Kenapa saudara? Karena pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Kita harus tahu perbedaan masing-masing. Secara fisik wanita 10% lebih kecil daripada pria. Karena itu tengkorak otaknya pun berbeda, lebih kecil 10%. Dan brain cell-nya saudara 10% lebih kecil juga. Volume otaknya 10% lebih kecil. Bukan berarti wanita itu pasti lebih bodoh. Enggak ya saudara, ada yang IQ-nya juga tinggi. Tetapi kita harus memahami itu ada pengaruhnya juga. Nah, bentuk jaringan otak wanita dengan pria, bentuk jaringan koneksinya itu berbeda saudara. Jaringan otak wanita itu seperti spaghetti. Kalau saudara bingung spaghetti itu apa, belum pernah makan spaghetti, saudara bisa membayangkan bakmi ayam. Ya, jadi kalau saudara berusaha urutin ujung ke ujung itu agak sulit saudara, karena dia terpaut, terjalin menjadi satu, saling kait mengait. Sedangkan jaringan otak pria itu berbentuk seperti waffle. Dia ada kotak-kotak seperti laci yang ketika dibuka satu, ditutup satu saudara. Sehingga apa? Laki-laki sulit untuk multitasking. Ketika ia di marketplace, dia fokus kepada kerjaannya. Ketika dia di rumah, dia fokus kepada rumah tangganya. Apa yang sering kali terjadi saudara, ketika suami istri dalam satu bidang usaha yang sama, istri itu biasanya lebih baper. Kenapa? Karena koneksi otak kiri dan kanan wanita itu lebih lancar. Jadi kalau otak kiri itu mengatur tubuh bagian kanan dan hal-hal yang logik seperti matematika, otak kanan itu mengatur tubuh bagian kiri dan hal-hal yang membawa perasaan. Hubungan kiri kanan antara otak wanita itu lebih lancar daripada otak pria. Ketika ngomongin sesuatu yang logik, wanita itu gampang baper saudara. Lebih intuitif. Karena apa? Main perasaan. Dan wanita itu biasanya nggak straightforward. Dia akan muter saudara. Saya ambil satu contoh saudara. Ada seorang wanita, seorang istri yang mau ulang tahun. Lalu dia katakan kepada suaminya, "Pak, sebentar lagi aku ulang tahun." Papanya bilang, "Iya aku tahu." Dia bilang, "Pak, aku bingung ya, belakangan ini aku sering mimpi." "Oh ya, mimpi apa?" "Yang terakhir kali itu aku mimpi dapat sebuah kotak, pas aku buka itu ada perhiasan lengkap. Ada anting, ada cincin, ada kalung, bagus deh Pak." "Apa ya Pak arti mimpinya?" Nah si papa ini bingung, dia bilang, "Aku juga nggak tahu, aku jarang mimpi." Dia bilang gitu. "Tapi nggak apa-apa, tunggu nanti pada saat hari ulang tahunmu aku akan kasih kejutan." Wah, sang wanitanya senang sekali saudara. Benar di hari ulang tahun datanglah sebuah kotak yang cukup besar. Berpita besar juga rapi saudara. Dia buka dengan deg-degan. Ketika dia buka, ekspresi raut wajahnya berubah saudara. Dia tanya sama papanya, "Kok kamu kasih aku buku sih?" Kata papanya, "Ini bukan sembarang buku, kamu lihat dulu judulnya." Istrinya tetap gak senang saudara. Dia bilang, "Aku tuh sibuk, jarang baca buku, masa kamu gak tahu sih?" Dia bingung. Suaminya bilang, "Loh, tapi kan kamu bilang buku ini adalah buku untuk menafsirkan arti mimpi. Bukankah kamu bilang kamu sering mimpi, kamu gak tahu artinya? Aku kasih buku ini karena aku merasa kamu butuh. Kenapa kamu jadi marah?" Itu saudara, perbedaan antara pria dengan wanita. Wanita suka ditebak-tebak, pria suka sesuatu yang logik, yang fokus, to the point. Makanya kalau saudara perhatikan ya, misalkan
pekerjaan yang seharusnya wanita lebih fasih, saudara, misalkan apa? Dokter kandungan. Bukankah kandungan itu milik wanita? Bukankah wanita yang menstruasi dan melahirkan? Bukankah pengalaman itu, emosi itu lebih bisa dipahami oleh wanita? Tetapi kalau saudara perhatikan, dokter-dokter kandungan yang handal, yang terkemuka, itu biasanya pria. Karena apa? Karena pria lebih fokus pada pekerjaannya. Saya pernah ke sebuah dokter praktek, saudara. Lalu ketika saya lagi konsultasi, lalu handphonenya berdering dan dia angkat tanpa, saudara, dia angkat anaknya. Dia katakan, oke, mama sebentar lagi selesai, kita mau ke mall mana, kita mau makan apa, kamu mau makan apa. Itu tanpa malu-malu di depan saya, dan itulah wanita, saudara. Kadang-kadang di tempat pekerjaan kita teringat anak kita teringat yang di rumah kita teringat pekerjaan yang belum selesai. Sehingga kadang-kadang kita nggak bisa fokus, dan itu yang harus kita pelajari sebagai wanita. Apalagi perbedaannya, saudara. Wanita itu karakternya, pembawaannya, kematangannya itu lebih cepat daripada pria. Wanita matang pada usia 32 tahun, sedangkan pria matang pada usia 43 tahun. Karena itu disarankan pria itu sebagai kepala keluarga, raja, imam, dan nabi yang harus memimpin keluarganya disarankan lebih matang, lebih dewasa daripada wanitanya. Tidak berarti ini berlaku ya untuk semua orang. Memang ada pria yang lebih matang, tetapi ini adalah secara general atau secara umum. Ya, saudara. Dan ketika suami dan istri sudah menikah, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab suami berbeda dengan istri. Apa tanggung jawab suami? Yang pertama adalah mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Itu ada di Efesus 5 ayat 25, saudara. Ketika orang Yunani mengatakan ada berbagai kasih, ada kasih eros, kasih antara suami dan istri, Yesus katakan, kasihmu haruslah kasih agape, kasih yang memberi dan tak harap kembali. Bahkan engkau harus bersedia mengorbankan nyawamu bagi istrimu. Tugas dan tanggung jawab yang kedua bagi suami adalah mencari nafkah. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di Kejadian 3 ayat 17. Sehingga pekerjaan adalah tugas dari suami. Tetapi di zaman ekonomi yang sulit seperti ini saya mengerti, saudara. Kadang-kadang istri harus bekerja. Boleh nggak istri bekerja? Tentu boleh. Tetapi saya sarankan sang suami sebagai kepala keluarga juga harus bekerja. Bagaimana kalau bertukar peran? Menjadi bapak rumah tangga, ibunya yang bekerja karena ibu penghasilannya lebih tinggi. Boleh, saudara, kalau memang ada kesepakatan. Tetapi kita harus tahu fakta yang ada. Dari pengalaman saya, saudara, ketika bertukar peran, sang istri lebih sulit tunduk kepada suami. Karena dia merasa semuanya hasil jerih lelah dia. Dan kalau saudara adalah istri yang berpenghasilan lebih daripada suami, saudara harus tahu bahwa tugas istri yang pertama adalah tunduk kepada suami. Betapapun besar penghasilanmu, betapapun tinggi jabatanmu, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 22. Suamimu tetaplah raja, nabi, dan imam dari keluarga. Anak-anak harus respect sama papanya. Kita tidak boleh menghina suami kita di depan anak-anak. Tugas yang kedua adalah melahirkan dan merawat keluarga. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kejadian 3 ayat 16. Dan kalau lihat Amsal 31, tugas wanita adalah merawat anak-anak. Oke, kalau bagaimana kalau bertukar peran? Ada beberapa pengalaman yang saya alami, saudara. Ketika papanya menjadi bapak rumah tangga, mengantar anak-anak ke sekolah, bertemu dengan ibu-ibu yang mungkin ucapannya setajam silet, saudara. Lalu ditanya, Pak, kenapa ya kok ngantar jemput tiap hari? Kerjanya apa? Kok bisa sih nggak ke kantor? Bisnis ya? Dagang apa? Nah, di situ pride-nya teruji, saudara, dicobai. Karena apa? Bagi seorang pria, pride itu penting, harga diri itu penting. Dan ketika setiap hari dia merasa diteror oleh ibu-ibu, yang terjadi adalah apa, saudara? Dia nggak mau lagi turun ke sekolah jemput anaknya, dia akan tunggu di mobil. Dan apa yang terjadi pada suami dari teman saya, saudara? Kami bertemu di rumah duka dan suaminya tunggu di mobil. Dia bilang, aku nggak bisa lama-lama ya karena suamiku tunggu di mobil.
Saya tanya, kok tunggu di mobil sih, turun aja. Kan udah lama nggak ketemu. Enggak, dia nggak mau, dia malu. Saya tanya kenapa harus malu, dia sekarang nggak kerja. Saya bilang nggak apa-apa, saya nggak akan sentuh tentang pekerjaannya. Dia bilang dia nggak mau. Dan bukan hanya ke rumah duka, ketika saudara-saudara mereka menikah saudara, dia pun nggak hadir. Akhirnya siang hari dia nggak mau ketemu siapa-siapa, bertemu orang malam hari karena malu. Hidupnya terbalik saudara, dan apa? Saya sudah ketemu 4 orang yang seperti ini dan suaminya mengalami depresi. Merasa dirinya gak berharga. Karena apa? Karena anak-anak mulai tidak respect. Seorang ibu menghampiri saya, bercucuran air mata, dia bilang, Ci gimana ya? Anak-anak udah gak respect sama papanya. Aku pun sebenarnya sulit untuk respect. Saya tanya kenapa? Dia bilang, suami saya marahin anak saya karena main HP terus sepulang sekolah. Lalu anaknya nyaut. Dia bilang ini, papi gak usah atur hidupku. Aku sekarang udah gede, aku udah SMP. Aku baru pulang sekolah dan aku capek. Papi aja gak bisa atur hidup papi. Bagaimana papi mau atur hidupku? Papi bilang aku gak rajin sekolah. Lihat papi, apakah papi rajin? Kalau papi rajin, papi hari ini udah bekerja. Dan kita gak akan hidup susah. Saya kaget saudara, jujur. Dan saya gak tahu harus kasih nasihat apa. Karena anak-anak sekarang pintar saudara. Monkey see, monkey do. Mereka bukan hanya dengar perkataan kita, mereka lihat tingkah laku kita. Dan kita harus jadi contoh dan teladan yang baik. Dan tadi kenapa suami atau istri harus seiman? Supaya bersama-sama berjalan makin lama makin dekat. Ketika suaminya tidak seiman dan istri harus tunduk kepada suami, ibu yang lain bertanya kepada saya, Ci, suami saya itu ngajarin yang enggak-enggak, meminta anak-anak melanggar perintah Tuhan. Apakah kami tetap harus taat sama dia atau enggak? Ini menjadi situasi yang sulit saudara. Karena menjadi dilema, harus taat kepada suami atau taat kepada Tuhan. Karena suaminya hanya Kristen KTP. Menikah di gereja hanya untuk mendapatkan sang istri dan setelah itu kembali ke kehidupan yang lama. Apa yang terjadi saudara? Ketika anaknya mau kuliah di luar negeri, suaminya berpesan kepada anak-anaknya karena mereka laki-laki. Bagi papa, kalau kamu mau icip-icip, SEX, pergaulan bebas, silahkan. Papa nggak ngelarang kok. Yang penting kamu jangan bodoh. Jangan sampai perempuannya hamil. Istrinya kaget saudara. Dia sudah berpesan kepada anak-anak, jaga kekudusanmu. Dengarkan perintah Tuhan, tetapi sang suami berpesan lain. Oleh karena itulah kenapa harus seiman. Prinsip Alkitab yang ketiga, bersatu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 24. Dan ini bukan hanya terjadi atau perintah ini bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk yang wanita. Kedua-duanya suami dan istri harus meninggalkan keluarganya, bersatu dan menjadi kesatuan, satu daging. Setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan keputusan berdua, bukan keputusan orang tua, bukan mertua. Orang tua dan mertua tetap kita harus hormati, tetap kita harus dengarkan, tetapi keputusan diambil berdua. Karena kalau terlalu banyak yang ikut campur, akan semakin banyak masalah. Tugas mendidik anak, mendisiplinkan anak adalah suami dan istri. Bagaimana kalau mertua atau orang tua kita ikut campur? Anak kandungnya, bukan menantunya, yang harus ngomong sama papa mamanya. Ya, ngomong, bilang baik-baik bahwa kami sedang mendisiplinkan anak kami. Dan ketika kami mendisiplinkan anak kami, tolong jangan diganggu. Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana kalau ada kekerasan fisik? Bagaimana kalau dipukul? Ya, bukan hanya wanita. Kalau saudara tahu kisah Johnny Depp, itu terbalik saudara ya. Johnny Depp yang mungkin mengalami kekerasan fisik, physical abuse oleh istrinya, dan itu bisa terjadi.
Saya sarankan untuk berpisah dulu untuk sementara. Jangan buru-buru memutuskan untuk bercerai. Ya, because our words have power. Perkataan kita memiliki kuasa. Berpuasa dulu, tanya sama Tuhan. Karena ketika kita kehilangan dalam masa pemisahan itu, kadang-kadang kita baru menyesal karena penyesalan datang terlambat. Dan kita masih bisa bertobat dan bersatu kembali. Bagaimana kalau sudah tidak dapat dihindari? Bagaimana kalau pengadilan memutuskan bercerai? Kita taat kepada pemerintah, tetapi Alkitab katakan kita berjanji untuk setia sampai maut memisahkan kita. Kita pegang janji Tuhan, kita setia sama Tuhan dan percayalah Tuhan akan setia menjaga dengan kita. Bagaimana kalau pasangannya sudah meninggal? Kita bebas dari ikatan janji kita dan kita bebas untuk menikah lagi, saudara. Kalau pasangan hidup kita tidak seiman, bolehkah kita menceraikannya? 1 Korintus 7 ayat 13 mengatakan, seorang istri yang bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu, dan begitu pula sebaliknya. Kita harus mempertanggungjawabkan janji kita di hadapan Tuhan. Karena ketika kita yang adalah wakil Allah menceraikan mereka yang masih mencintai kita, kita tidak bisa menjadi perpanjangan tangan dan kasih Tuhan. Bagaimana mereka bisa tahu kalau Allah itu penuh kasih, kalau kita aja nggak bisa mengasihi mereka apa adanya, saudara? Ya. Oke. Prinsip yang keempat, direstui oleh orang tua. Karena banyak sekali kejadian pasangan muda bercerai karena tadinya tidak direstui oleh orang tua. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan Tuhan adalah pemegang janji, the promise keeper. Ketika kita menghormati, ketika kita respect sama orang tua kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, kenapa harus dengar kata orang tua? Karena banyak sekali kejadian kita nggak bisa lihat kelemahan pasangan kita, tetapi orang tua kita bisa merasakan, mereka bisa melihat karena mereka mengasihi kita, saudara. Nggak ada orang tua yang nggak mengasihi anaknya. Ya, ada sebuah kejadian, ini anak rohani saya, saudara. Pelayan Tuhan, sayang sama Tuhan, datang sama saya katakan, Ci, aku mau menikah. Tapi orang tua nggak setuju. Gimana? Saya bilang kalau orang tua nggak setuju, doakan dulu. Karena kalau memang Tuhan setuju, Tuhan mengizinkan, akan sangat mudah bagi Tuhan untuk membuka pintu hati orang tuamu. Apalagi kalau dua-duanya itu seiman. Dia bilang, tapi saya tetap mau. Dan karena dia ngambek, saudara, marah-marah di rumah pada orang tuanya, dengan terpaksa orang tuanya mengiyakan, menyetujui. Karena dia orang daerah, saudara, lalu dia menikah di Jakarta, diberikanlah fasilitas 2 mobil, rumah, dan sebagainya. Apa yang terjadi, saudara? Masalah demi masalah terjadi, mereka kesulitan keuangan, sering ribut, sering bertengkar. Satu persatu hartanya dijual. Mobil yang satu dijual, mobil kedua, rumah, akhirnya mereka ngontrak, mereka nggak bisa bayar asuransi. Sang istri yang punya anak kecil tetap harus bekerja, akhirnya dengan apa? Naik motor. Nggak mudah untuk mengubah kebiasaan, apalagi sudah 25 tahun, 30 tahun, makanya itu tadi semakin banyak ketidaksepadanan, semakin sulit untuk menyesuaikan diri, saudara. Ketika sang istri terbiasa hidup mewah dengan mobil, dengan rumah yang mewah, lalu sekarang harus kontrak, harus bekerja, harus naik motor, dan dia harus capek, saudara. Akhirnya berkeluh kesah, terjadilah keributan. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia capek, saudara. Dia jatuh dari motor dan kecelakaan. Lalu menyalahkan suaminya. Dan ini nggak boleh terjadi, saudara. Ketidaksepadanan memang bisa, tetapi harus ada pengorbanan. Karena tidak mudah untuk mengubah karakter dan kebiasaan seseorang. Saudara, doakan sungguh-sungguh. Karena kita bersama dengan orang tua kita 25 tahun. Tetapi kita bersama dengan pasangan hidup kita mungkin 50 tahun, mungkin lebih. Ya, sungguh-sungguh doakan.
bawa dalam mesbah keluarga. Kalau memang itu jawaban Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan. Prinsip yang kelima, pilihan. Saudara, pernikahan harus berdasarkan pilihan, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan umur. Gimana udah umur 35 tahun? Ya udah kita mulai diskon-diskon. Jangan saudara. Matius 19 ayat 12 mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada orang yang memang cacat fisik, ada orang yang cacat mental. Ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada orang yang memiliki trauma tertentu. Trauma psikologis. Mungkin ada child abuse ketika dia kecil. Mungkin pernah disakiti oleh orang yang terdekat. Dan dia memutuskan tidak mau menikah. Dan dia siap untuk hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Biarkan saudara, kita gak bisa paksakan. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Karena gak semua orang bisa mengerti. Kadang-terkadang kita sebagai orang tua kita memaksakan, mempermalukan mereka di depan sanak saudara udah umur berapa belum menikah. Saudara, jangan. Karena menikah adalah pilihan. Ada orang yang memang menikah karena ia ingin melayani Tuhan sepenuh waktu. Tetap, kebahagiaan bukan berdasarkan pernikahan. Dan ketika dua-duanya menikah, sama-sama bersepakat. Kalau memang tidak dikaruniai anak, bagaimana? Karena lembaga keluarga adalah suami dan istri. Tidak melulu harus ada anak, saudara. Karena itu diskusikan bersama. Jadi kita hari ini belajar 5 prinsip pernikahan menurut Alkitab sebelum semuanya terlambat. Yang pertama, kita harus seiman. Kedua, sepadan. Ketiga, direstui orang tua. Keempat, keduanya harus bersatu dan tidak boleh dipisahkan. Yang kelima, menikah adalah pilihan. Pilihan yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur tidak mengikuti kriteria dari Tuhan? Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kenal beberapa orang yang akhirnya menyesal, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan meminta Tuhan yang ikut campur tangan. Akhirnya apa saudara? Ketika kita sungguh-sungguh berdoa untuk sesuatu yang baik, Tuhan turun tangan. Akhirnya mereka, salah satu pasangan yang tadinya tidak seiman menjadi seiman. Mereka pelayanan bareng. Yang tadinya berbeda gereja, akhirnya menjadi satu gereja. Akhirnya anak-anak pun hidup di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi ada satu yang kita harus pelajari bersama saudara. Bahwa cinta itu adalah penuh pengorbanan. Bahwa api dari cinta, kasih mula-mula itu harus diusahakan. It has to be intentional. Sama seperti Tuhan katakan, kita harus mengusahakan kasih mula-mula kepada Allah. Demikian pula kita harus mengusahakan cinta mula-mula kepada pasangan kita. Karena seringkali ketika kita sudah pernikahan, kita sudah berusia perak, saudara 25 tahun, 50 tahun. Pasangan kita yang tadinya kita sungguh-sungguh respect, kita sungguh-sungguh cintai menjadi sebagai sahabat, sebagai teman. Udah gak saling cinta, udah gak saling respect. Bahkan saling mempermalukan di depan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kita pelajari bahasa cinta. Karena setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda. Kita cek and recheck. Tanya pasangan kita, apa bahasa cintanya? Ada 5 love language yang harus kita pelajari saudara. Yang pertama adalah words of affirmation. Kata-kata pujian. Ada orang yang suka dipuji. Ya, ada orang yang kalau dimasakin istrinya suka dipuji, mah masakannya enak. Mah kamu cantik hari ini. Pah hebat loh. Udah dipromosiin berapa kali nih sama bos, kamu hebat ya, luar biasa. Kamu pekerja keras, aku belajar banyak dari kamu. Saudara coba untuk nggak lihat kelemahannya terus. Lihat kekuatannya dan coba puji. Tapi tentu pujian itu harus tulus ya saudara ya.
Ada lagi quality time, waktu bersama. Ada istri yang merasa suaminya kok cuma kasih uang aja, kok nggak pernah pulang pagian, kok nggak pernah inget anniversary saudara. Quality time, ingat kita bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Ingat keluargamu, ingat orang yang mencintaimu, ingat anak-anakmu. Yang ketiga, receiving gifts. Ada orang yang suka menerima kejutan, hadiah-hadiah. Kalau suaminya tahu apa yang dia suka, itu dia senang. Gak masalah harganya saudara, tetapi perhatiannya. Ya, jangan lupakan ulang tahunnya, jangan lupakan anniversary-nya saudara. Jangan lupakan ulang tahun anak-anak kita. Acts of service. Ada orang yang suka dibantu saudara. Ketika istrinya masak, bantulah cuci piring. Ketika istrinya ke supermarket, bantulah diantar saudara. Ada lagi yang suka physical touch. Ada yang suka dibelai, ada yang suka disentuh, merasa disayang. Dan ketika kita memberikan love language yang berbeda, mereka nggak merasa dihargai saudara. Ya kayak tadi dikasih uang udah banyak kok nggak puas sih, nggak pernah mengucap syukur. Karena love language dia bukan uang saudara. Love language dia adalah kasih dan perhatian waktu bersama. Dan ini yang harus kita jaga. Dan saya pun belajar saudara. Saya menikah sudah 20 tahun. Dan saya terus mengusahakan saudara. Walaupun sulit, tetap harus diusahakan. Karena apa saudara? Karena true love requires sacrifice. Cinta yang sejati dibuktikan dengan pengorbanan. Mengorbankan hati kita, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan waktu kita, dan mungkin mengorbankan finansial kita. Ya, kita sama-sama belajar hari ini. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tetapi kita juga belajar untuk mengupgrade diri supaya kita bisa sepadan. Untuk berlutut di hadapan Tuhan. Supaya pasangan hidup kita yang tadinya gak cinta sama Tuhan bisa cinta sama Tuhan. Supaya kita yang tadinya cinta kita sudah hambar bisa berkobar-kobar lagi. Adalah lebih baik untuk memberi. Revival starts with us. Kita yang memulai dulu saudara. Jangan tuntut orang lain. Karena kita tidak bisa mengubah orang lain. Siapa yang bisa mengubah orang lain saudara? Tuhan sendiri. Karena itu dekatlah sama Tuhan. Minta Tuhan yang mengubah. Dan semuanya akan menjadi indah pada waktunya. In His time. Kita berdoa bersama. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu kami hidup di dunia ini tapi kami bukan berasal dari dunia ini. Kasih kami adalah kasih yang kasih agape, kasih untuk memberi dan tidak harap kembali. Kasih yang untuk membahagiakan orang lain di sekeliling kami. Tuhan, kami sadar Tuhan, kami adalah seperti pohon terbantin yang berbuah. Tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri Tuhan. Ketika kami berbuah, buah itu untuk dinikmati oleh orang lain. Untuk dinikmati oleh pasangan hidup kami. Oleh anak-anak kami. Oleh keluarga inti kami. Oleh keluarga besar kami. Oleh relasi kami. Oleh sanak saudara kami. Oleh siapapun yang kami jumpai. Dimanapun kami ditempatkan. Biarlah buah kami manis Tuhan. Biarlah buah itu bukan hanya dilihat oleh Tuhan, tetapi boleh dikecap dan dirasakan oleh semua orang di sekeliling kami. Dan kami akan lihat bahwa kehidupan kami akan diubahkan. Dimulai dengan karakter kami. Kami akan memiliki self-control. Kami akan lebih cinta lagi sama Tuhan. Lebih cinta lagi akan sesama. Dan kami akan membawa jiwa-jiwa, terutama keluarga besar kami, anak-anak kami, cucu kami, mertua kami, pasangan hidup kami, teman-teman dan kerabat kami ke dalam tangan Tuhan. Dan suatu saat nanti kami akan bertemu dengan mereka semua di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Materaikan janji-janji-Mu di dalam hati kami dan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Tini Setiawati Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 3 November 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Rita Arifin SE.
Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah bandara service dan 2PM yang profesional dan couple service di channel YouTube GBPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 3 November 2024 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Jinda Darmawan. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. GBPRJ Pluit pukul 9, 11, dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rora Mentani J. MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GB San Moritz pukul 9, 11, dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolektor perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabat Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 November 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2024 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu, mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya,
masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang mengehendakinya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.